Bismillah, 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 Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wabihi ini qala hadatsana Nuh bin Habib qala akhbarana Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar an Simak bin Fadal an Wahab bin Munabbih an Sina Abdullah bin Amr annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kam yaqra'ul Qur'an qala fi arba'ina yaman thumma qala fi ashrin fi syahrin thumma qala fi ishrina thumma qala fi khamsa asyra thumma qala fi ashrin thumma qala fi sab'in lam yadil min sab'in. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kam, dalam berapa masa, dalam berapa waktu yaqra'ul Quran, akan khatamkan Quran. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi arba'ina yawman, dalam masa 40 hari. Kemudian Nabi bersabda, ada masa sebulan. Ini sabda Rasul ini atas pernyataan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, saya lebih mampu dari itu. Kemudian Nabi katakan dalam 20 hari. Kemudian dikatakan lebih mampu lagi. Kemudian Nabi bersabda dalam 15 hari. Beliau katakan lagi lebih mampu lagi. Nabi bersabda dalam 10 hari. Kemudian beliau katakan saya lebih mampu daripada itu. Nabi sabdakan dalam masa 7 hari. Lam yanzil min sab'in, tidak turun ya Nabi dari 7. Artinya batas 7 hari itulah yang paling cepat masa yang Nabi berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abbad bin Musa qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Israel an Abi Ishaq an Alqamah wal Aswad qala ata ibna Mas'ud rajulun faqala inni aqra'ul mufassala fi raq'atin faqala ahadan ka hadis syi'ri wa nahtaran kana tridaqal lakinna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nadha'ir surataini fi raq'atin an-najm wa rahman fi raq'atin waqtarabat wal haqqah fi raq'atin wa tur wa zariyat fi raq'atin wa idza waqat wa nun fi raq'atin wa sa'ala sa'ilan wan naziyat fi raq'atin wa wailul lil mutaffifin wa abasa fi raq'atin wal mudaththir wal muzammil fi raq'atin wa hal ata wa la uqsimu bi yaumil qiyamah fi raq'atin wa amma yatasaalan wal mursalat fi raq'atin wad dukhan wa idza syamsu kuwirat fi raq'atin. Diriwayatkan dari dua sahabat, Sayyidina Alqamah dan Sayyidina Aswad radhiyallahu ta'ala anhuma qala ata Ibnu Mas'udin, seorang tabi'in, dua orang tabi'in, kedua-duanya berkata, Ata Ibnu Mas'udin, telah datang menjumpai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, rajulun, oleh seorang laki-laki. Faqala, maka berkata ia laki-laki tersebut, ini sesungguhnya aku aqra'ul mufassal fi raq'ati, aku membaca surah-surah mufassal dalam satu rakaat. Surah mufassal berawal daripada surah Al-Hujurat. Juz berapa, Pak? 26 sampai 30. Itu adalah mufassal. Jadi beliau membaca 5 juz dalam satu rakaat.
Lu katakan amalannya, bukan menyombongkan, cuman pengen bertanya, pengen disikapi dan ditanggapi oleh sahabat Nabi. Kata beliau, saya membaca surah Mufassal di dalam satu rakaat. Berkata ia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ahadzan, apakah seperti cepat baca syair? Ahadzan, apakah seperti cepat baca syair? Au nasran, atau cepat seperti jatuhnya putih korma? Ketika angin kencang bertiup, jatuh putihnya ke bawah secara beruntun. Artinya kalau kamu baca 5 juz dalam satu rakaat, itu saya rasa bacanya enggak direnungkan, bacanya tidak ditadabburi, palingan bacaannya cepat seperti syair, asal cepat selesai saja. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yaqra'un nadhair, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surat-surat bandingan, akan surat-surat sebanding, suratain fi rakaatin, 2 surah dalam satu rakaat. Jadi ada pasangan-pasangan surah yang Nabi baca dalam satu rakaat. Pertama An-Najm dengan Ar-Rahman di satu rakaat. Yang kedua Iqtarabat dengan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Kemudian At-Tur dan Az-Zariyat dalam satu rakaat. Kemudian Idza Waqa'at dan Nun dalam satu rakaat. Kemudian Sa'ala Sa'ilun dan Nazi'at dalam satu rakaat. Kemudian Wailul lil Mutaffifin dan Abasa dalam satu rakaat. Kemudian Muddassir Muzammil dalam satu rakaat. Kemudian Hal Ata dengan Laqsimu Yaumil Qiyamah dalam satu rakaat. Kemudian Amma Yatasa'alun dan Mursalat dalam satu rakaat. Kemudian Ad-Dukhan dan Idza Syamsu Kuwirat dalam satu rakaat. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan diborong semuanya dalam satu rakaat. Tapi kalau mau panjang juga 2 surah. Qala Imam Abu Dawud, ada ta'lifu in Mas'ud rahimahullah. Ini itu yang menyusun sendiri Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu kata Imam Abu Dawud, itu bukan dari Nabi SAW. Dari Nabi cuman lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nadhair. Nah, suratain fi rakaatin. Sampai situ saja Nabi. Yang nyusun, yang gabung-gabung, yang An-Najm, Ar-Rahman satu rakaat itu dari beliaunya sendiri. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'udnya, bukan dari nabinya. Ini menurut komentar Imam Abu Dawud. Hadis Wabihi ilai qala hadatsana Hafs bin Umar qala akhbarana Syu'bah an Mansur an Ibrahim an Abd bin Rahman bin Yazid qala sa'altu Aba Mas'ud wa huwa yatufu bil baiti faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al ayatain, siapa saja yang membaca 2 ayat dari akhir surah Baqarah fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, cukup keduanya 2 ayat akannya seseorang. Kapan bermulanya malam? Setelah tenggelamnya matahari. Nah, supaya kita dapat fadilah daripada hadis ini, maka setelah maghrib ditambah bacaan akhir dari surah Al-Baqarah. Itu penyebab kenapa ditambah bacaan tersebut, Keduanya. supaya teramalkan hadis yang ini. Hadis Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana Ibnu Wahab qala akhbarana Abar anna Aba Sawiyah haddathahu anna sami'a ibna Hujairah yukhbiru an Abdillah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama, siapa saja yang tahajud
Man qama, siapa saja yang salat malam, bi asri ayatin, dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, niscaya dia tidak ditulis termasuk orang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa saja yang tahajud dengan 100 ayat Quran, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis daripada orang-orang taat. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa saja yang tahajud dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dia akan ditulis termasuk dari orang-orang yang mengumpulkan banyak pahala. Muqantirin arti dasarnya adalah harta yang banyak, maksudnya mengumpulkan banyak pahala. Qala Imam Abu Dawud Ibnu Hujairah Asghar, Ibnu Hujairah Al-Asghar, nama beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Qanitin. Di atas itu kan ada Orang tak. Sami'a Ibnu Hujairah, putra si Hujairah. Nah, putra Hujairah yang masukkan di sini yang kecil. Banyak amal. Karena Hujairah banyak punya putra, ini yang kecilnya, yang namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Hadis. Wabili qala hadatsana Yahya bin Musa al-Balkhi, Harun bin Abdillah qala akhbarana Abdullah bin Yazid qala akhbarana Said ibnu Abi Ayyub qala hadatsani Ayyash bin Abbas al-Kidbani an Isa ibni Hilal as-Sadafi an Sayyidina Abdullah bin Amr qal ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal aqri'ni ya Rasulullah faqal iqra salatan min zawati alif lam ra faqal qabrat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani qal faqra salatan min zawati hamim faqala misla maqalatihi faqal iqra salatan minal musabbihati faqal misla maqalati faqala rajulu ya Rasulullah aqri'ni suratan jami'atan faqra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu hatta faraga minha faqala rajulu walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaiha abadan thumma adbara rajulu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aflahar ruwaijil marrataini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala Ata rajulun, telah datang seorang laki-laki menjumpai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia laki-laki, "Aqri'ni ya Rasulullah." Berikan bacaan kepadaku wahai Rasul. Artinya perintahkan aku membaca wahai Rasul. Tentukan kepadaku apa yang mesti aku baca wahai Rasul. Ini mana aqri'ni. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra salasan min zawati alif lam ra." Baca olehmu 3 ayat. Baca olehmu 3 surah yang diawali dengan alif lam ra. Faqala, berkata laki-laki tersebut, "Kaburat sinni." Telah tua usiaku. Wastadda qalbi. Dan telah keras hatiku. Wa ghaludha lisani. Dan telah berat lidahku. Nah, kalau itu wahai Nabi agak susah kayaknya. Nah, ini ada juga sahabatnya yang disuruh minta bacaan, dikasih oleh Nabi malah bilang susah. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As pengen nambah. Sahabat ini, ya Rasul, kalau itu suruh baca lama lah selesainya. Saya dah tua. Nah, hati ini dah tebal sudah. Susah lah ngafal. Kemudian lidah ini dah berat. Qala, berkata ya Nabi, kalau begitu faqra salasan min zawati hamim.
Kalau begitu baca olehmu 3 surah yang punya hamim. Nah, yang punya hamimnya ada berapa? 7. Nah, 7 hawamim. Kamu baca 3 saja. Faqala berkata ya laki-laki seperti perkataan yang tadi, ya Rasul, itu masih berat, masih susah tuh saya amalkan. Berkata ya laki Nabi, baca olehmu 3 daripada musabbihat, surah yang awalnya sabbaha, sabbaha, sabbaha. Faqala berkata ya laki-laki misla maqalati, seperti perkataannya. Faqala rajul ya Rasul, akribni suratan jami'ah, perintahkan baca kepadaku surah yang komplit, surah yang lengkap. Faqra'ahu, maka membacakan akannya laki-laki oleh Nabi SAW. Idza zulzilatil ardu hatta faragha minha, sehingga selesai ya Nabi darinya surah. Akhirnya dari sekian amalan yang Nabi kasih, enggak sanggup dia amalkan, yang mampu yang satu surah ini. Faqala rajul, berkata laki-laki tersebut, walladzi ba'asa bil haq, demi zat yang mengirimmu, yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, la azidu 'alaiha abada, tidak akan aku tambah di atasnya idza zulzilatil ardu abada, selama-lamanya. Summa adabar rajul, kemudian berbaliklah laki-laki tersebut. Demi Allah wahai Nabi, saya enggak akan baca yang lain, saya cuma baca surah itu saja. Maka berkatalah Nabi SAW, aflahar ruwaijid, beruntunglah laki-laki kecil ini. Aflahar ruwaijid, beruntunglah laki-laki yang kecil minatnya itu. Nah, ruwaijid itu tasghir daripada rajul, artinya laki-laki kecil. Nabi katakan laki-laki kecil bukan usianya, usianya sudah tua, kabura sinni, tapi yang kecil adalah semangatnya. Kalah sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, walaupun orangnya kecil tapi semangatnya besar. Disuruh khatamkan Quran sekali 40 hari sampai 7 hari. Kalau mau lebih pada itu mungkin beliau minta tambah lagi. Laki-laki ini dari kasih 3 alif lam ra, minta kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, sampai amalannya cuman idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, antum bayangkan dari alif lam mim 3, alif lam 3, hawa mim 3, sabbihis atau sabbaha yang 3, itu terwakili dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, karena itu adalah komplit, surahnya komplit. Nah, maka rugi kalau tidak kita amalkan. Sudahlah pendek, kemudian tidak diamalkan juga. Kalaulah laki-laki itu membaca 1 surah saja, sudah dijamin kemenangan oleh Rasul, aflahar ruwaijil. Bagaimana kira-kira kalau kita baca dengan beberapa surah yang lain? Nah, ini salah satu dasar kenapa kita juga mewiridkan surah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak tahu fadilahnya apa kemarin itu, sebab-sebabnya apa? Seperti di Al-Quran. Babun fi adadil ayi, bab tentang jumlah ayat. Nah, wa bihi qala hadatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala akhbarana Qatadah an Abbas al-Jushami an Sayyidina Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'an salasuna ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lah tabarakalladzi biyadil mulk. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, suratun minal Qur'an, ada 1 surah dari Al-Qur'an, salasuna ayat, yang berjumlah 30 ayat, tasfa'u li sahibiha,
yang akan membela ia bagi pembacanya, bagi kawan akrabnya, sahibnya. Hatta yufara lahu, dibela terus, dibela lagi, dibela sampai diampuni baginya kawan, diampuni baginya sang pembaca. Jadi pembelaannya tuntas, bukan bela-bela sembarangan. Dibela 2 hari ditolak, sudah, memang nggak bisa kamu dibela, bukan begitu. Dibela sampai Allah mengampuni dosa orang tersebut. Kalau belum diampuni oleh Allah, dia terus saja ngomong sampai dia katakan pada Allah, ya Rabb, kalau kamu nggak ampuni dia, mendingan coret saja aku dari Quran, nggak usahlah aku dianggap Quran lagi. Kalau itu juga nggak bisa diampuni. Begitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini kalau nggak dibaca tiap malam, mampus orangnya mampus, bukan ayatnya. Sudah disebutkan, ini bukan hadis dhaif. Dhaif bukannya? Hah? Sahih. Sahih. Hadis sahih. Nah, ini mesti diamalkan, harus diamalkan, karena ini akan menjadi pembela di akhirat kelak, yang pembelaannya sampai tuntas. Babu tafri'i abwabis sujud, bab mentafri', bab berbagai macam bab-bab sujud. Wa kam sajadatan fil Quran, berapa ayat sujud di dalam Al-Quran. Hadis wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Rahim bin Barki qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Yazid anil Haris bin Sa'id al-Utaki an Abdillah bin Munainin min Bani Abadi Kulalin an Sayyidina Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajatan fil Quran minha 3 fil mufassal wa fi suratil haji sajadatani. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Amr bin As, dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu, membacakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidina Amr bin As 15 sajadatan, akan 15 sujud dalam Quran. Ada 15 tempat sujud dalam Al-Quran. Minha, darinya 15 itu 3 terdapat dalam surah Mufassal, dan di dalam surah Al-Hajj ada 2 kali sujud. Kata Imam Abu Daud, hadis juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda asrata sajadah, 11 sujud. Dari Sayyidina Amr bin As 15 sujud. Dari Sayyidina Abi Darda 11 sujud. Tapi sanad Sayyidina Abdullah Abi Darda ini wahid, lemah. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة أن مصرح بن هاءن أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفي سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. Sesungguhnya Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan hadis kepada Misrah bin Ha'an Abul Mus'ab. Qala qultu, berkata ya Sayyidina Uqbah bin Amir, aku pernah katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi suratil haji sajdatan, apakah dalam surah Al-Hajj ada 2 kali sujud? Qala, berkata ya Nabi, iya. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma, siapa saja yang tidak mau sujud akan kedua kali sujud, maka enggak usah dia baca akan kedua-duanya. Nah, kalau enggak mau sujud jangan baca.
Dalam surah Al-Hajj itu ada 2 kali sujud. Siapa yang enggak mau sujud, enggak usah baca. Babu malam yara sujuda fi mufassal. Bab ulama-ulama yang berpendapat tidak ada sujud pada surah mufassal. Hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة قال حدثنا أبو قدامة عن مطر والرق عن إكرمة عن سيدنا بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu pun dari mufassal sejak Nabi pindah ke Madinah. Enggak ada satu pun dari surah mufassal yang Nabi baca, yang Nabi sujud sejak pindah ke kota Madinah. Beberapa surah tersebut di dalam dikatakan qala Imam Turbusti hadzal hadis in sahih lam yanzu minhu hujjah. Hadis ini walaupun sahih misalnya, itu enggak bisa jadikan argumen. Kenapa? Karena ada beberapa hadis sahih yang lain yang bertentangan dengan hadis sahih yang ini. Di antaranya hadis sahih riwayat Sayyidina Abi Hurairah ketika mengatakan kami sujud bersama Rasul pada saat membaca surah Idza Sama'un Syaqqat. Juga pada surah Iqra bismi rabbikal khalaq. Kemudian juga ada riwayat yang lain, Sayyidina Abu Hurairah juga sujud bersama Nabi pada 2 surah tersebut, tapi riwayatnya berbeda. Nah, karena hadis ini bertentangan dengan beberapa hadis sahih, kalaupun dia sahih tetap tidak bisa menjadi dalil, apalagi kalau dhaif. Nah, kata muallif yang memberi catatan kaki di kitab ini, sanad hadis ini dhaif. Kenapa? Karena Abu Qudamah saduq tapi yukhti. Nah, Abu Qudamah itu mah orangnya jujur tapi sering salah. Matarur warra saduq akan tapi banyak salah. Jadi ada 2 perawi di sana, satu Abu Qudamah. Enggak ada riwayat tadi. Tuh Abu Qudamah sama Matarur warra. 2 orang ulama ini ulama yang jujur, tapi beliau sering salah, sering lupa. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا هناد ابن سري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيد عن عطاء بن ياسر عن زيد ابن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجما فلم يسجد فيها. Diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, aku pernah membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surah An-Najm. Falam yasjud biha, maka tidak sujud ya Nabi padanya surah An-Najm. Nah, kalau ini hadisnya sahih, maka berdasarkan hadis ini terbagilah di kalangan ulama tentang sujud tilawah pada surah mufassal. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sunnah sujud pada surah mufassal. Di antaranya ada ulama Malikiyah, kemudian satu kaul daripada Imam Syafi'i itu mengatakan tidak sujud pada surah mufassal. Satu kaul dari Imam Syafi'i. Hadis. وبه إليه قال حدثنا ابن سري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قصيد عن خريجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. Kala Imam Abu Daud, karena Zaid itu imam, Zaid bin Sabit itu imam, beliau tidak sujud pada surah mufassal. Man ra'a fiha sujud, ulama yang berpendapat padanya surah mufassal ada sujud.
hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها ما بكي أحد. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan surah An-Najm. Fasajada fiha, maka sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya surah An-Najm. Wa ma baqiya ahadun minal qaum, tidak tersisa siapapun dari kaum. Tidak tersisa siapapun dari kaum. Artinya orang-orang yang dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pada saat itu, kecuali dia sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, kata Imam Nawawi, orang yang hadir ketika Nabi membaca surah itu, baik orang beriman maupun orang musyrik maupun jin maupun manusia. Nah, jadi semuanya sujud, sehingga tersebarlah berita sesungguhnya masyarakat Makkah sudah masuk Islam semuanya ketika Nabi membaca surah An-Najm itu. Termasuk kalau yang hadir itu Abu Jahal sujud juga, karena bacaan yang indah dari ayat itu. Semuanya sujud kecuali satu orang. Fa akhadha rajul, maka mengambil oleh seseorang dari kaum tersebut kaffan min hasa, segenggam daripada kerikil, au turabin, atau tanah. Farafa'u ila wajhihi, lalu dia mengangkat tanah itu ke dahinya. Bukan dahi yang diletakkan ke tanah, tapi tanah yang dibawa ke dahi. Dia katakan, yakfini hada, cukup akan aku yang ini. Orang-orang biarlah sujud, kalau aku cukup ini saja. Nah, jangan dahi yang ke tanah, biarlah sama-sama bertanah dahinya, tanah yang saya taruh ke dahi. Bagi saya ini cukupnya aja. Nah, taruh ke dahi dia. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituhu, demi sungguh aku melihat laki-laki itu setelah demikian kejadian dia dibunuh dalam keadaan kafir. Nah, dia dibunuh dalam keadaan kafir. Tapi tidak diriwayatkan bagaimana kondisi orang sujud. Apakah semuanya muslim? Setelah itu enggak tahu. Teman berkata Imam At-Tibi, man sajada ma'an nabi minal musyrikin qad aslamu. Betul. Orang yang sujud pada saat itu mereka semuanya masuk Islam, dapat hidayah. Berarti Abu Jahal enggak masuk di sana. Jadi Nabi membaca surah An-Najm ketika berada di Makkah, didengarkan oleh orang-orang musyrik, didengarkan oleh orang-orang beriman, semuanya sujud pada saat itu. Nah, yang sujud pada saat itu semuanya Allah beri hidayah masuk Islam. Satu orang enggak sujud itu matinya kafir. Nah, ini yang menjadi problem, menjadi bahan pemikiran. Maka ketika ada ayat sujud, kita usahakan sujud, karena takut jangan-jangan menyebabkan mati kafir. Nah, ini bukan jaminan ya, bukan berarti sujud wajib, cuman kekhawatirannya begitu. Jangan sampai menyerupai orang yang enggak sujud yang akhir hayatnya mati kafir. Orang musyrik yang sujud pada saat itu juga, itu matinya Islam, masuk Islam akhir hayatnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Motivasi bagaimana pentingnya sujud tilawah. Bab sujudi, bab sujud pada idza sama'un syaqqat, dan pada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن عطاء بن ميناء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق.
Nah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, kami sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surah Idza Samaa'un Syaqqat dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Imam Abu Daud, aslama Abu Hurairah, telah masuk Islam oleh Sayyidina Abu Hurairah pada tahun ke-6 sanata sittin, pada tahun ke-6 ama Khaybar, di tahun Khaybar. Ini sujud dari Nabi SAW adalah akhir perbuatannya Nabi. Berarti ketika ada ulama tadi berdalil dengan hadis Nabi tidak sujud di surah Mufassal, itu kemungkinan hadis tersebut mansukh. Kenapa dikatakan mansukh? Karena Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis ini setelah beliau masuk Islam tentunya, dan beliau masuk Islam itu tahun ke-6 Hijriah. Berarti Nabi sujud di akhir perbuatannya Nabi. Kalaulah dikatakan tadi Nabi tidak sujud, Sayyidina Abu Hurairah katakan sujud, dan hadisnya sama-sama kuat, maka terjadilah pertentangan dua hadis. Maka di sini dipakailah tarjih. Tarjih di sini pakai tarikhul hadis, pakai tanggal hadis. Kenapa pakai tanggal hadis? Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islamnya di tahun ke-6, menunjukkan bahasanya sujud adalah akhir dari dua perkara tindakan Sayyidina Muhammad menyikapi surah Mufassal. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع سيدنا أبي هريرة العنتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. Nah, ini juga hadis dalam Sahih Bukhari dari Abi Rafi', salah satu tabi'in. Kata beliau, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah." Aku salat bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an akan salat Isya. Wa qara'a, lalu membaca ya Sayyidina Abu Hurairah akan surah Idza Samaa'un Syaqqat. Fasajad. Maka sujud ya Sayyidina Abu Hurairah. Aku katakan, apa ini sujud? Sujud apa ini? Kenapa kamu sujud? Berkatalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, aku sujud dengannya surah di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu tanya sujud apa itu? Sujud yang aku pernah lakukan bersama Nabi. Fala azalu asjudu biha, maka aku akan senantiasa sujud dengannya surah tersebut sampai aku bertemu dengannya Abul Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mati. Kalau aku baca surah ini saya akan sujud. Bab sujud fi Sad, bab sujud dalam surah Sad. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس الصلاة من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah Sad itu termasuk daripada azaimis sujud, yang penting-penting sujud. Dia tidak termasuk yang penting dari sujud. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu biha, melakukan sujud pada Sad. Nabi memang ada melakukan sujud pada surah Sad ketika membaca surah Sad, tapi Nabi tidak mementingkannya. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن أبي هلال عن إياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة
tashazzana an-nasu lis-sujud faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama hiya taubatun nabiyyin walakinni ra'aytukum tashazzantum lis-sujud fanazala fasajada wa sajadu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau hadis ini menjelaskan kalimat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang di atas. Laisa sad min azaimis sujud. Bisa kita pahami dari hadis yang di bawah dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, telah membaca oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa alal mimbar, dan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Apa yang Nabi baca? Akan surah Sad. Falamma balagha sajdah, maka tak kala sampai ya Nabi ke ayat yang ada sujudnya, nazal, turun dia Nabi dari mimbar, fasajad, maka sujud ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sajadan nasu ma'a, dan sujudlah orang-orang bersamanya Nabi. Falamma kana yawman akhar, maka tak kala adalah hari yang lain, hari selain hari itu, setelahnya, qara'aha, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya surah Sad. Falamma balagha sajdah, maka tak kala sampai ya Nabi ke ayat sajadah, tasazzana an-nasu lis-sujud, bersiap-siap oleh manusia untuk sujud. Nah, kalau antum mau melihat bagaimana bentuk tasazzana, yaitu ketika kita halaqahan baca amalan malam Jumat, atau halaqah membaca surah As-Sajdah. Belum sampai pada ayat itu lagi, yang lain sudah bergeser-geser, ambil posisi. Nah, yang nyaman yang berada di barisan terdepan, yang ada ke kiblat, dia nggak perlu siap-siap. Yang berada di samping-samping, yang depannya ada kawannya, dia akan bergeser-geser, dia akan cari posisi. Itu makna daripada tasazzana. Maka berkatalah Nabi SAW, innama hiya taubatun nabi, hanya saja dianya ayat sajadah dalam surah Sad itu taubat seorang Nabi. Itu adalah sujud syukur, karena taubat Nabi Daud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, akan tetapinya aku, ra'aitukum, aku melihat kalian, tasazzantum, kalian telah siap-siap untuk sujud. Panazala, maka turun ya Nabi, wasajad, maka sujud ya Nabi, wasajadu, sujudlah mereka. Nabi rencana enggak sujud tadi itu. Nabi katakan rencana saya enggak sujud. Itu bukan sujud yang mesti dilakukan, tidak. Karena itu hanya sujud syukur. Nabi Daud sujud syukur waktu itu karena taubatnya diterima oleh Allah. Nah, apa dosa Nabi Daud? Nabi Daud bukanlah melakukan dosa besar, bukanlah dosa secara zahirnya, cuman karena beliau pengen menikahi daripada istri panglima perangnya, sering-sering dia berangkatkan panglima perangnya supaya syahid di medan perang bisa diambil jandanya. Nah, akhirnya datanglah malaikat dua orang jumpa Sayyidina Abi Daud, mengatakan, wahai Nabi, tolonglah adili kami. Saya ini punya kambing satu, kawan saya ini 99. Dia bilang, kasihlah kambing kamu tuh ke saya, biar kambing saya genap. Coba bangunan royalnya dia, bukan royal, tamaknya dia. Sudah punya kambing 99, masih nampak kambing saya yang satu ini. Nabi Daud sadar, ini saya yang disindir. Karena Nabi Daud punya istri 99, panglima perangnya itu pun satu, pengen pula direbut. Akhirnya Nabi Daud sadar atas kesalahannya, bertobat, tobatnya terima oleh Allah, beliau melakukan sujud syukur. Maka Nabi katakan itu adalah taubat Nabi.
Tapi karena kalian sudah saya siap-siap, maka saya sujud juga lah. Kasihan dah siap-siap nggak jadi. Nah begitu. Nah itulah makna sabda Nabi, pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, laisa sad min azaimis sujud. Jadi sad itu tidak termasuk sujud yang ditekankan. Karena tidak ditekankan, maka tidak boleh dilakukan dalam solat. Orang yang membaca surat sad dalam solat lalu sujud, solatnya batal. Karena dia bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Tapi kalau di luar solat boleh. Dan Nabi membacanya dan melakukan sujud di luar solat. Babun firajul, bab tentang seseorang yang mendengar ayat sejadah. Wa huwa raqibun, dianya seseorang sedang berkendaraan, atau dianya seseorang bukan dalam solat. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو جماهير قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد المصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سورة فسر الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qara'a, membaca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam amal fath pada tahun penaklukan kota Makkah. Apa yang dibaca? Akan ayat sejadah. Fasajadan nasu kulluhum, sujudlah manusia seluruh mereka. Minhum raqib, di antara mereka ada yang sedang berkendaraan. Wasajid fil ardi, dan ada juga yang sujud di tanah karena dia jalan kaki. Hatta, sehingga sesungguhnya raqib, orang yang berkendaraan, la yasjudu ala yadi, sungguh dia sujud di atas tangannya. Apa maksud sujud di atas tangan patut? Siapa yang baca tadi? Umar. Sujud di atas tangannya. Apa itu sujud di atas tangan? Ini? Nah, itu sama dengan pengabdian penyembahan Buddha itu. Kira-kira kalau orang berkendaraan mengendarai kuda, di mana letakkan tangannya? Nah, di atas pelananya. Enggak lah, begini terus. Beginilah, santai. Nah, untuk melihat supir truk itu santai ini. Bukanlah begini nyetir tuh. Nah, maka sujud di atas tangan, maksud Imam Abdullah Imam Al-Mubarakafuri adalah sujud di atas pelananya. Hadis. Maaf Pak, mantan snack. Kalau itu datang sedang belajar pun nggak ada masalah. Dia bukan wali santri. Mas santri bilang, maaf Bu, kami sedang belajar, bawa pulang dulu, nanti antar lagi gitu. Lagi yang datang bawa mobil. Nah ya, Masya Allah. Hadis babu sujudi fi salat, sudah hilang di hadisnya. Babu rajuli yasma'u ayah, sudah hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbal qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin wa qala hadatsana Ahmad ibnu Abi Syuaibin al-Harrani qala hadatsana Ibnu Numairin al-Ma'na an Ubaidillah an-Nafi an Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah qala Ibnu Numairin fi ghairi salati thumma ittafaqa fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta la yajida ahaduna makana limaudi'i jabahatihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u alaina, membacakan ya Rasul kepada kami akan surah
akan sebuah surah dalamnya ada sujud. Berkatalah Imam Ibnu Numair fi ghairi shalah, pada selain solat. Nah, summa tafaqa, kemudian sepakat kedua-duanya, kedua perawi, maka sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasjudu ma'a, kami juga sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yajida ahaduna, sehingga tidak menemukan oleh salah seorang kami akan tempat untuk tempat dahinya salah seorang. Jadi saking ramainya pada saat itu dan sujud semuanya, ada satu orang itu enggak dapat tempat untuk dahinya. Nah, ini enggak bisa digambarkan ya, kecuali antum yang masuk raudhah. Nah, masuk raudhah, salat di raudhah, salat sunnah, bukan di raudhah, di hijir. Nah, salat sunnah di hijir itu nggak bisa sujud. Nah, nggak bisa sujud. Mana mau sujud, jarak begini nih. Jaraknya jarak orang berdiri, tapi ada orang memaksakan diri sujud salat di situ. Rukuknya miring ini nih. Mau rukuk lurus itu kepala atau kemana? Tapi masih kiblat situ kan, masih aman. Masih ke Ka'bah dia. Ini Ka'bah, raudhah, salat di sini, hijir. Ketika dirukuk keputar badannya situ. Masih satu salatnya tuh, ada ke ujung Ka'bah. Nah, kemudian kalau sujud di atas punggung orang. Nah, kalau berani sujud di lantai, nanti keduduk oleh orang, nggak bisa lagi nafas, besar badannya di atas. Nah, 30 kilo beras di atas kepala, itu bisa syahid. Nah, Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn al-Furad Abu Mas'udin Ar-Razi qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Abdullah ibnu Umar an-Nafi' radhiyallahu ta'ala anhuma an-Nafi' an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadana ma'ahu. Adalah Nabi SAW yaqra'u, membacakan ya Rasul kepada kami akan Al-Quran. Wa idza marra bis sajdah, apabila lewat ya Nabi di ayat sajadah, kabbara wa sajad, takbir ya Nabi dan sujud ya Nabi. Allahu Akbar pakai takbir, wa sajadna ma'a, dan kami sujud bersama Nabi SAW. Qala Imam Abdul Razzaq wa kana Ats-Tsauri yu'jibuhu hadzal hadis. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri senang akannya beliau oleh ini hadis. Berkata Imam Abu Daud, yu'jibuhu, membuat senang ia hadis akannya Imam Sufyan Ats-Tsauri karena beliau takbir, li'annahu kabbara. Babu ma yaqulu idza sajad, bab apa yang dibaca seseorang apabila dia sujud. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Khalid al-Khazza an rajulin an Abil Aliyah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Qur'ani bil laili yaqulu fi sajdati miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca ya Nabi dalam sujud Quran di malam hari. Sujud Quran artinya sujud tilawah. Yaqulu fi sajdah, membaca ya Nabi dalam sujudnya miraran, berkali-kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basara. Segala puji bagi Allah. Maaf, sajada wajhi, sujud wajahku bagi zat yang telah menciptakannya, yang telah memberi pendengaran dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwati, dengan kekuatannya Allah. Hauli, upayanya Allah dan kekuatannya Allah. Babu fiman yaqra sajdah ba'da subhi,
Bab tentang seseorang membaca ayat sajadah setelah subuh. Setelah subuh kan nggak boleh salat sunat, tapi dia baca ayat sajadahnya karena amalan ayat sajadahnya lupa tadi malam. Nah, lupa karena mampir, karena ada undangan, yang nggak jadi. Nah, itu ada acara macam-macam lah, sehingga lupa baca ayat sajadah. Ingatnya subuh. Nah, selesai subuh baca ayat sajadah, amalan tadi malam yang tertunda. Apa hukumnya sujud ba'da subuh di waktu haram salat? Hadis Abi ilai qala hadatsana Abdullah ibnu Sabbah al-Attar qala hadatsana Abu Bahrin qala hadatsana Thabit ibnu Umarah qala hadatsana Abu Tamimah al-Hujaimi qala lamma ba'asna rukbah qala Abu Daud yani ilal Madinah qala kuntu aqussu ba'da salati subhi fasjudu fanahani ibnu Umarah radhiyallahu ta'ala anhuma falam antahi thalatha mirarin summa ada faqala inni sallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yasjudu hatta tatlu'a asy-syamsu. Diriwayatkan daripada Abu Tamimah al-Hujaimi qala lama ba'asna raqab, tatkala kami mengirim rombongan pengendara. Nah, raqabah rombongan pengendara, berkata Imam Abu Daud, maksudnya tujuannya ke Madinah. Qala kuntu aqussu, adalah aku memberi ceramah. Aku memberi ceramah setelah salat subuh. Fasjudu, lalu aku sujud. Karena dalam ceramah aku itu aku membaca ayat sajadah, aku sujud. Maka melarang akan aku oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau mantahi, maka aku nggak mau berhenti. Besok aku ceramah, aku sujud lagi. Minggu depan aku ceramah, aku sujud lagi. Kalau ada kebaca ayat sajadah, salah samiror 3 kali aku buat. Summa ada, kemudian dia ulangi lagi kembali melarangnya. Setiap kali saya buat, dia larang. Setiap kali aku buat, dia larang. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ini sahabat Nabi lah, tahu kamu. Aku pernah sholat di belakang Nabi. Aku pernah sholat bersama Sayyidina Abu Bakar. Aku pernah sholat bersama Sayyidina Umar. Aku pernah sholat bersama Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Falam yasjudu, nggak ada mereka yang sujud sampai terbit matahari. Nah, kamu amalan di siapa? Lawan sahabat. Udah tahu dia nggak hidup sezaman. Ini hadis memang hadis dhaif. Maka dalam mazhab kita, jangan pula untuk menjadikan ini dasar hadisnya. Dalam mazhab kita sujud tilawah boleh dilakukan di waktu tahrim, pada asar, pada subuh, waktu istiwa. Kenapa? Karena dia bagian dari zati sabab mutaqaddim. Nah, ibadah yang punya sabab mutaqaddim sama dengan sholat tahiyatul masjid. Kita berwudu masuk ke masjid setelah sholat asar, sebelum azan maghrib berkumandang. Nah, kita sudah sholat. Tafri'i ababil witri, cabang-cabang, bagian-bagian bab sholat witir. Bab pertama, babu istihbabil witri, bab dianjurkan sholat witir. Wabi ilai qala hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Isa an Zakaria an Abi Ishaq an Asim an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Quran, wahai umat Quran, wahai umat Nabi Muhammad yang kitab sucinya Quran, buatlah oleh kalian salat witir. Nah, buatlah salat witir. Jangan gak ikut salat witir Irfan. Di mana saja jaga salat witir. Sesungguhnya Allah ganjil, suka yang ganjil.
Nah, hadis ini am. Allah ganjil suka yang ganjil. Maka metode apa saja itu pakai metode ganjil. Nah, bendera 3 kiri 3 kanan ganjil. Nah, punya sendal 3 buah ganjil. Beli gorengan 3 buah ganjil. Beli mobil 1 ganjil. Semuanya ganjil. Baju ganjil. Maka pesan baju itu kalau nggak 1, 3. Beli peci kalau nggak 1, 3. Biasa tuh 3, 10, 3, 10. Orang pedagang obrolan aja mesti 3. Nggak ada bilang 4, 10, 4, 10, jarang. 3, 10, 3, 10. Beli 2 gratis 1, beli 2 gratis 1. Nah, jarang ketemu beli 1 gratis 1. Yang ada beli 2 gratis 1. Nah, ganjil. Maka dalam buat bumbu masak juga ganjil. Nah, berapa masukkan serainya? 7. Nah, dan jeruknya 13. Nah, ganjilnya itu ikut bilangan-bilangan yang sore. 13 rukun salat 13. 17 salat sehari 17 rakaat. Nah, 21 23 ini salat witir dan tarawih 23. 33 kalau sopnya banyak 33 selesai tasbihat. Banyak juga 3 kali buat 99. Nah, oh banyak juga biji apa itu? Biji cengkeh untuk buat sop. Sopnya itu 5 ekor kambing. Berapa biji cengkehnya? 313. Semuanya tentara. Nah, gitu cara rumus. Baik rumus dalam membuat tata ruang, membuat lemari, membuat makanan, membuat minuman, apalagi yang lain-lain tuh, perabot, aksesoris. Nah, itu ambil hitungan ganjil. Kenapa Allah suka yang ganjil? Ganjil ya, bukan ganjil. Ganjil sama ganji beda. Perangai ini ganji nih. Ganji itu aneh. Ganjil itu lawan genap. Bukan ganjil bahasa Padang, tapi ganjil bahasa Indonesia. Hadis Bihi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu Hafsil al-Abbar anil A'mash an Amri ibni Murrah an Sayyidina Abi Ubaidah an Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu zada faqala a'rabiyyun ma taqulu faqala laisa laka wala li ashabika. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya zada. Berkata Arabi, berkata seorang Arab pedusunan, matakul, apa yang kau katakan wahai Rasul? Nabi bilang, laisa laka wa li ashabi, bukan untuk kamu, bukan juga untuk kawan-kawan kamu. Nah, Arabi itu kadang-kadang harus digituin ya. Nah, apa namanya, kepo. Yang tahu aja deh, nanti jelaskan nggak ngerti juga. Ya sudah, bukan untuk kamu, bukan untuk kawan kamu. Ternyata dengan Nabi juga ada begitu ya kadang-kadang. Nah, kenapa dikatakan laisa laka wa li ashabika? Karena Nabi katakan tu khas bil qurra wal hufaz. Oh, berarti ya ahlul Quran tadi itu maknanya memang ahli Quran. Ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, bukan umat Quran nantinya. Wahai ahli Quran, wahai para hafiz, wahai para pelajar-pelajar Quran, witirlah kalian. Nabi sabdakan begitu. Berkata Arabi, apa itu wahai Rasul? Bukan untuk kamu. Nah, ini untuk yang hafiz-hafiz saja nih. Nah, Masya Allah. Ini ketika kita kasih motivasi tentang witir, lalu datang orang yang pelajar Quran tidak, hafiz Quran tidak, masih dia belajar itu apa namanya,
huruf hijaiyah. Nah, maka kita katakan untuk bapak, ini untuk ahli Quran saja yang witir. Untuk bapak mau kerja-kerjain, mau kagak-kagak. Tapi kalau hafiz Quran, ahli Quran tuh mesti witir. Itu maknanya laisa laka wali ashabika. Memang Nabi peruntukkan witir itu wajib, bukan wajib ya, ditekankan untuk ahli Quran. Hadis terakhir. Wabi'ilai qala hadatsana Abul Walid At-Tayalisi wa Qutaibah ibnu Sa'idin al-makna qala hadatsana Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah ibn Rashid Az-Zawfi an Abdullah ibn Abi Murrah Az-Zawfi an Sayyidina Kharija ibn Hudzaifah qala Abul Walid Al-Adawi kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya witra faja'alaha lakum fi man bainal isya'i wa ila tulil fajri. Diriwayatkan dari Sayyidina Abul Walid Al-Adawi, kharaja alaina, telah keluar menjumpai kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad amaddakum, sungguh telah menambah ya Allah akan kalian dengan satu amalan salat. Amaddakum, telah menambah ya Allah akan kalian dengan amalan salat. Dianya salat lebih baik dari kalian daripada onta merah. Dianya salat lebih baik bagi kalian daripada mobil mewah. Dia adalah salat witir. Faja'alaha lakum fima bainal isya, maka menjadikan ya Allah akannya witir bagi kalian antara isya sampai terbit fajar. Waktunya setelah isya sampai terbit fajar. Apripadil, bolehkah melakukan witir di waktu maghrib? Enggak. Boleh mengajarkan witir di waktu maghrib, boleh. Dan setelah maghrib, tapi di waktu maghrib. Hah? Belum ya. Asal saya pernah ada. Ilyas. Boleh, kapan? Oh gitu. Saya maghrib 2, pada isya tambah 1. Mantap ya. Itu syariat. Syariat apa namanya itu? Barung-barung lantai. Nah, Zahran, boleh nggak witir di waktu maghrib? Nggak boleh. Itu mazhab orang luruh. Nah, Ismail, boleh witir di waktu maghrib? Boleh. Mana cara melakukannya? Setelah maghrib, lepas itu? Hah? Nggak boleh. Abu Bakar boleh witir setelah di waktu maghrib. Mana caranya? Hah? Setelah jamak takdim. Nah, di setelah jamak takdim boleh. Karena syaratnya adalah setelah isya, bukan di waktu isya. Yang penting anda sudah sholat isya, berarti anda boleh witir waktu, walaupun di waktu maghrib, yaitu orang jamak takdim.